Tanah Mesir miring, karena belangkon Syekh Nawawi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah seorang ulama terkemuka, asal Indonesia yang dikenal di berbagai negara. Selain itu, beliau juga terkenal dengan berbagai karomahnya. Di antara yang paling masyhur ialah, saat belangkon Syekh Nawawi, membuat tanah di Mesir miring. Hal ini terjadi, ketika Syekh Nawawi sedang sholat di masjid. Saat Syekh Nawawi hendak masuk Masjid Al-Azhar, beliau menjadi pusat perhatian banyak orang. Lantaran, tubuh Syekh Nawawi seperti kebanyakan orang Asia, memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Dibandingkan penduduk Mesir, yang cenderung memiliki tubuh 2 kali lipat lebih besar dari orang Asia. Tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya, Syekh Nawawi dengan tenang memasuki Masjid Al-Azhar. Meskipun pada saat itu orang-orang, bahkan anak-anak, berusaha bercanda dengan menarik-narik bajunya. Namun, beliau tetap tenang. Saat berada di dalam masjid, Syekh Nawawi memulai sholat tahiyatul masjid dengan khusyuk. Namun, tiba-tiba, beliau merasa gatal di bagian kepala. Beliau kemudian menggaruk kepalanya, sehingga belangkon yang dipakai pun ikut miring. Kejadian ini membuat tanah Mesir secara misterius ikut miring, mengikuti arah belangkon Syekh Nawawi. Kemiringan tanah Mesir ini dirasakan oleh penduduk setempat, terutama para pedagang telur, yang melihat telur dagangan mereka pecah dan jatuh. Meskipun demikian, Syekh Nawawi tetap fokus pada tafakurnya dengan ketenangan yang luar biasa. Para ulama Mesir mulai berdiskusi tentang kejadian aneh ini, mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Tiba-tiba, seorang wali Allah yang memiliki keistimewaan khusus muncul dan mengetahui akar permasalahan ini. Wali Allah tersebut mendatangi Syekh Nawawi yang sedang dalam keadaan khusyuk bertafakur. Dengan penuh kelembutan, sang wali Allah berkata, "Permisi, Anda itu pangkatnya sudah tinggi, tapi digoda oleh anak-anak kok masih sakit hati," kata wali tersebut. Syekh Nawawi terperangah, terkejut dengan kalimat seseorang yang mendatanginya itu. "Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba bahas sakit hati?" jawab Syekh Nawawi. "Anda tadi kan digoda oleh anak-anak," terang sang wali. "Siapa yang menggoda? Tidak ada yang menggoda saya," jawab Syekh Nawawi. "Anda kan tadi disoraki," jelas lagi sang wali. "Tidak ada," jawab Syekh Nawawi lagi. Sambil mengangguk sang wali berkata, "Ya sudah," kata sang wali menengahi jawaban-jawaban Syekh Nawawi yang tidak memperlihatkan akar perkataan sang wali. "Ini tolong penutup kepala Anda dikembalikan dulu posisinya," terang sang wali, melihat kemiringan belangkon yang digunakan Syekh Nawawi. Karena di luar ikut miring, pinta sang wali melanjutkan kalimatnya. Akhirnya, Syekh Nawawi mengembalikan belangkon yang dipakainya pada posisi yang tepat. Syekh Nawawi tidak merasa, karena beliau tidak memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. "Saya tidak tahu, saya tadi merasa gatal saja di kepala," jawab Syekh Nawawi. Beliau memang tidak merasa, tetapi kekasihnya, yaitu Allah yang tidak terima. "Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya." Demikian kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang mampu memiringkan negeri Mesir hanya dengan belangkonnya. Wallahu a'lam bishawab.